Ayuna minta izin dari kantornya untuk melihat kondisi bibi dan mamanya itu. Setelah selesai mengurus segala keperluan keluarga bibinya itu, Ayuna berniat kembali ke kantornya. Namun ia memutuskan untuk makan siang dulu di kantin rumah sakit. Tapi apa yang dilihatnya membuat selera makannya hilang. Tidak itu saja, bahkan mampu membuat tubuhnya bergetar menahan perasaannya. Ketakutan seketika membalut pikirannya. Malik benar-benar sudah punya wanita lain. Kalau Malik sudah berpaling pada wanita lain, maka artinya rumah tangga mereka akan segera tamat. Apalagi kalau Malik mengetahui perselingkuhannya dengan Damar, habislah dirinya. Ayuna memperhatikan dengan seksama siapa wanita yang bersama suaminya itu. Begitu penuh perhatian dan penuh kasih sayang Malik memperlakukannya. Dek, Ayuna makin terkejut begitu mengetahui bahwa wanita itu adalah Raisa, istri Damar. Mengapa jadi rumit begini? Ayuna berselingkuh dengan Damar, sedangkan Raisa, istri Damar, berselingkuh dengan Malik, suami Ayuna. Tapi Ayuna tidak mau kehilangan Malik, juga tidak mau kehilangan Damar. Ia akan berjuang untuk dapat mempertahankan keduanya dalam saat bersamaan. Satu tambang emasnya dan satu lagi surga dunianya. Keduanya harus tetap bisa dimilikinya. Tak lama kemudian, dilihatnya kedua orang itu keluar dari kantin menuju ruang perawatan anak-anak. Siapa yang sakit? Hubungan Ayuna dengan orang-orang tersebut memang unik. Ia menikah dengan Malik, tapi tak banyak hal tentang Malik yang ia ketahui. Tentang keluarga Malik, Ayuna hanya mengenal Abi dan Umi serta Teh Tiara dan Tian. Itu pun mereka jarang bertemu. Ayuna jarang sekali pulang ke Sukabumi, baik ke rumah orang tuanya yang desanya bertetangga dengan desa orang tua Malik, maupun ke rumah orang tua Malik. Ayuna juga tidak pernah mengetahui tentang bisnis suaminya itu. Yang ia tahu bahwa Malik punya usaha batu bara di Kalimantan Timur, lalu punya pabrik furnitur di Bandung, dan entah pabrik apa lagi di Cikarang. Malik tak pernah memberitahunya dan ia pun tak tertarik untuk menanyakannya. Cukuplah dengan limpahan materi dari suaminya itu. Ia tidak mempersoalkan apapun pekerjaan suaminya. Berhubungan dengan Damar juga sama. Ia tidak tahu banyak tentang Damar. Awalnya ia tidak tahu siapa istri Damar. Pernah memang bertemu di acara kantor, tapi Ayuna tidak begitu memperhatikannya. Ayuna juga tidak tahu apakah Damar punya anak atau belum. Begitu juga dengan Damar, ia pun tidak tahu siapa suami Ayuna. Saat berdua, mereka tidak pernah membahas tentang keluarga masing-masing. Karena bercinta lebih penting dari segalanya, Ayuna mengenal wajah istri Damar. Ya, saat ia diseret oleh Raisa dulu itu. Setelah itu, baru ia bertanya pada Damar siapa nama istrinya. Sampai saat ini pun Ayuna tidak tahu bahwa Raisa sudah menggugat cerai Damar. Damar tidak pernah memberitahukan pada Ayuna tentang hal tersebut. Ayuna memutuskan tidak kembali ke kantornya. Hari itu juga ia akan menemui Raisa. Dengan sabar, Ayuna menunggu sampai Malik pergi dari ruang perawatan itu. Ia duduk di tempat tersembunyi agar tak terlihat oleh suaminya itu. Setelah menunggu agak lama, akhirnya ia melihat Malik keluar dari ruang itu, diantar oleh Raisa sampai depan pintu. Panas hatinya melihat Malik mengusap puncak kepala Raisa penuh kasih sayang sebelum melangkah pergi.
Seharusnya ia tidak perlu merasa panas begitu. Toh selama ini ia tidak pernah mencintai suaminya itu. Tapi melihat dengan mata kepala sendiri perlakuan lelaki yang telah hidup selama 3 tahun dengannya itu kepada wanita lain, tak urung membuat hatinya nyeri. Posesif, itulah kata yang paling tepat untuk sikap Ayuna tersebut. Selama ini, walau mereka tidak saling mencinta, tapi Malik memperlakukan Ayuna layaknya seorang istri. Kalau mereka berjalan, Malik selalu menggandeng tangannya. Walau sesungguhnya mereka jarang pergi berduaan. Kalau mau berangkat dari rumah, Malik selalu mencium kening Ayuna. Walau setelah ia keluar dari rumah, hampir tak pernah ia menelepon istrinya untuk hanya sekedar menanyakan kabar, sebagaimana kebanyakan suami istri yang saling kontak telepon saat berjauhan. Apapun kondisi rumah tangganya selama ini, mereka baik-baik saja. Hampir tidak ada pertengkaran. Ayuna selalu menuruti kata-kata suaminya, melayaninya dengan baik. Walau setahun belakangan ini, ia juga melayani lelaki lain, yaitu Damar, lelaki yang sangat dipujanya dan yang telah merebut hati Ayuna. Begitu juga Malik, selalu melimpahi istrinya itu dengan materi. Ia tidak pernah membagi perhatian pada wanita lain, kecuali setelah mengenal Raisa. Ayuna menunggu lagi beberapa waktu, memastikan bahwa Malik tak kembali lagi. Baru ia melangkah ke ruang perawatan tersebut. Assalamualaikum. Ayuna berdiri di pintu yang tidak tertutup. Dilihatnya seorang anak lelaki berbaring di tempat tidur. Mungkin itu anak Raisa dan Damar. Tapi kok Damar tidak cerita kalau anaknya sedang sakit, malah minta ketemuan nanti sore sehabis jam kantor. Waalaikumsalam, sahut Raisa sambil menoleh. Dek, hatinya terkejut melihat Ayuna berdiri di situ. Mau apa ular ini muncul di sini? Ia segera berdiri dan minta Bi Imas untuk menjaga Saka. Didorongnya Ayuna pelan agar keluar ruangan. Ia tidak mau anaknya terganggu oleh kehadiran wanita itu. Ada apa kamu ke sini? Damar tidak ada di sini. Raisa langsung ketus tanpa memberi kesempatan pada Ayuna untuk berbasa-basi, sekedar menanyakan kondisi Saka. Aku mau bicara sama Mbak Esa. Aku rasa kita tidak ada urusan, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan, tegas suara Raisa. Ayuna menunduk, menggigit bibirnya. Ternyata galak juga istri Damar. Ini tentang hubungan Mbak dengan suami saya, ujar Ayuna pelan. Hampir tergelak Raisa mendengarnya. Pelakor ternyata takut kalau suaminya diambil orang. Kamu pikir ada hubungan apa saya dengan suamimu? Hah? Sudah beberapa kali Mbak bersama suami saya. Beberapa waktu yang lalu kalian ke Bandung bersama. Lalu tadi suami saya juga menemui Mbak di sini. Itu artinya kalian punya hubungan khusus. Wow, ternyata punya bakat memata-matai juga orang ini, pikir Raisa. Raisa tidak mau memberitahu pada Ayuna tentang hubungan bisnisnya dengan Malik, biar wanita itu penasaran sendiri. Hubungan khusus? Jangan sembarang menuduh orang. Kamu pikir semua orang sama seperti dirimu yang begitu kenal lelaki lalu dengan murahan menyodorkan diri untuk ditiduri, tanpa peduli kalau itu adalah suami orang lain. Meski sudah kepergok berkali-kali, tapi masih ngotot melakukan perzinahan. Merah wajah Ayuna
mendengar tudingan Raisa, tapi memang begitu kenyataannya. Saya memang sudah terlanjur bersalah, tapi saya sedang berusaha memperbaiki diri. Mbak Esa, sebagai wanita terhormat, sebaiknya Mbak jangan dekat-dekat dengan suami saya. Jangan sampai orang mengira kalian ada hubungan spesial. Apa Mbak nggak malu dituding sebagai pelakor? Betul-betul ngakak Raisa mendengarnya. Pelakor? Ayuna, aku kembalikan semua omonganmu itu untuk dirimu sendiri. Karena semua ucapanmu itu lebih pantas untuk dirimu sendiri. Kamu ini aneh. Kamu takut kehilangan suami, tapi kamu begitu entengnya mengganggu rumah tangga orang lain, berselingkuh dengan suami orang lain. Kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan dengan Damar? Kamu tahu nggak, Damar itu punya istri. Dan kamu sadar nggak kalau kamu juga punya suami? Kalau kamu menyadari semua itu, berarti kamu siap dong untuk ditinggal oleh suamimu. Mana ada laki-laki terhormat mau hidup dengan perempuan murahan seperti dirimu, yang setiap hari berzina dengan suami orang lain. Sampai saat ini rumah tangga saya baik-baik saja. Jadi tolong Mbak jangan mengganggu suami saya. Pintar sekali kamu, Yuna. Kamu menikmati suami saya, menghancurkan rumah tangga saya, tapi kamu tidak mau rumah tanggamu ikutan hancur. Kamu ketakutan sendiri kalau orang lain mengganggu suamimu. Serakah kamu. Kalau kamu mampu menggait suami saya dengan menyodorkan tubuhmu, mengapa kamu takut tidak bisa mempertahankan suamimu? Mulai sadar bahwa perempuan tak bermoral sepertimu tak layak menjadi istri seorang lelaki terhormat, bahwa sebentar lagi kamu akan dicampakkan oleh suamimu. Berhenti menghina diri saya, Mbak. Tuduhan yang Mbak lontarkan itu bisa menjerat diri Mbak ke ranah hukum. Ayuna mencoba menggertak Raisa karena dikiranya Raisa hanya seorang ibu rumah tangga yang hanya mengerti urusan dapur dan tempat tidur. Saya sangat takut dengan ancamanmu, Yuna, ujar Raisa dengan nada mengejek. Pergilah, jangan ganggu saya lagi. Kamu urus baik-baik suamimu. Mudah-mudahan ia tidak tahu kebusukanmu dan masih tetap mencintaimu. Apa iya kalian saling mencinta? Apa mungkin seorang pengkhianat sepertimu masih punya rasa cinta? Ejek Raisa, yang bagi Ayuna terasa tajam menyindir perasaannya, karena memang ia dan Malik tak pernah ada cinta. Dan saya tambahkan satu bonus untukmu. Damar, ambillah juga. Saya tidak suka yang murahan seperti dia. Sebentar lagi putusan cerai kami akan turun. Kamu bebas bersamanya. Walau tanpa kami bercerai pun, kamu sebenarnya sudah sepuas hati bercinta dengannya. Raisa bergerak masuk dan mau menutup pintunya, tapi ditahan oleh Ayuna. Ayuna terkejut mendengar bahwa Raisa akan bercerai dengan Damar. Kenapa Damar tidak pernah memberitahunya bahwa ia akan bercerai? Gawat, kalau Damar bercerai dengan Raisa, pasti ia akan mendesak Ayuna untuk menikah dengannya dan minta agar Ayuna bercerai dengan Malik. Ayuna tidak mau seperti itu. Ia tidak mau kehilangan Malik. Mbak Esa, tunggu. Apa lagi? Jangan bercerai dengan Bang Damar, Mbak. Kami sudah tidak ada hubungan apa-apa. Saya minta maaf kalau selama ini telah mengganggu hubungan kalian. Saya betul-betul menyesal.
Sudah lama saya menolak Bang Damar dan memintanya untuk setia pada Mbak. Tolong Mbak batalkan perceraian itu. Bang Damar sangat mencintai Mbak. Itu putra Mbak yang sedang sakit kan. Kasihan dia kalau harus kehilangan ayahnya. Muak sekali Raisa mendengar mulut manis Ayuna. Dia bilang bahwa Damar sangat mencintai Raisa. Cinta seperti apa kalau kenyataannya hampir setiap hari suaminya itu tidur dengan istri orang lain? Ayuna bilang dia sudah lama tidak berhubungan dengan Damar. Dia tidak tahu bahwa setiap percakapannya di aplikasi tersambung ke ponsel Raisa. Bahkan keduanya sudah berjanji akan bertemu sore nanti di sebuah tempat yang bukan hotel. Tadi Ayuna sudah mengirim lokasi itu pada Damar, yang juga masuk ke ponsel Raisa. Namun Raisa belum sempat melihatnya. Betul-betul ular kepala dua si Ayuna ini. Saya mau bercerai atau tidak, itu bukan urusanmu. Pikirkan saja rumah tanggamu. Siapa tahu suamimu sudah mencium perselingkuhanmu. Siap-siap menerima hukuman dari suamimu itu. Raisa menutup pintu dan menguncinya. Bersambung.